Baik, perkenalkan nama saya Ida Yusriwiniani, NIM 21186202039 dari Prodi PGSD, di mana kelompok saya akan membahas materi direct method. Namun sebelumnya saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yang bernama Dita Septiani. Baik, dapat saya mulai dari materi pengertian direct method. Dalam materi yang saya paparkan kali ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga ada teknik, yang keempat ada tahapan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari metode langsung. Direct method atau metode langsung yaitu suatu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa asli dari peserta didik dalam mengajar. Maka guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga, menggambarkan atau mendemonstrasikannya. Nah, jika dalam mengajar ilmu alam, siswa dituntut agar dapat menghafal rumus-rumus, selalu berpikir dan mengingat. Namun dalam pengajaran bahasa, peserta didik dilatih praktek langsung mengucapkan kata-kata atau kalimat tertentu. Walaupun awal-awal kata-kata itu masih asing bagi mereka, namun sedikit demi sedikit kata-kata itu bisa diucapkan dengan benar dan mereka tahu artinya. Baik, saya akan lanjutkan ke karakteristik metode langsung. Yang pertama, pada awal-awal diterapkannya metode langsung dalam belajar bahasa asing, kosakata dan kalimat sehari-hari dapat diajarkan pada fase awal. Setelah beranjak ke fase menengah, barulah peserta didik mulai dapat membaca dan menulis bahasa asing yang dipelajari. Yang kedua, saat belajar bahasa asing menggunakan metode langsung, gramatika diajarkan secara lisan dan siswa tidak dituntut untuk menghafal rumus-rumus gramatika, tetapi yang utama adalah siswa mampu mengucapkan bahasa asing yang dipelajari secara baik. Yang ketiga yaitu berlatih kosakata menggunakan kata-kata dalam kalimat lengkap. Contohnya guru bahasa Inggris awalnya mengajarkan kata dasar seperti work yang artinya bekerja. Dari kata dasar tersebut, barulah diajarkan peserta didik menyusun kalimat lengkap. Contohnya, I go to work, yang artinya saya pergi bekerja. Yang keempat yaitu mengajarkan peserta didik kosakata melalui demonstrasi objek atau gambar akan lebih meningkatkan perhatian siswa, motivasi siswa, dan daya tangkap siswa terhadap kosakata yang ingin diajarkan. Ketika siswa mampu mengucapkan kosakata tersebut, pengucapan bahasa yang benar dapat ditekankan pada peserta didik. Yang kelima yaitu melatih keterampilan lisan peserta didik dalam bahasa yang dipelajari, dapat dilakukan dalam sesi tanya jawab antar peserta didik dan pendidik. Apakah peserta mengucapkan kosakata yang sudah benar atau tidak dalam mempelajari bahasa yang ingin dipelajari. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dita Septiani. Silakan Dita. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Dita Septiani, NIM 21186206013 dari Prodi PGSD. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Dayu. Materi yang ketiga yaitu teknik. Teknik mengajar metode langsung atau direct method, yaitu peserta didik dapat bergantian membaca teks dengan suara keras. Yang kedua, setelah membaca, siswa bisa bertanya kepada pendidik sesuai dengan bahasa yang dipelajari. Pendidik dapat menjawab sesuai dengan bahasa yang dipelajari pula. Yang ketiga, setelah membaca teks dan sesi tanya jawab, barulah pendidik bisa mengkoreksi kesalahan siswa. Yang keempat, pendidik bisa melatih pemahaman siswa dengan latihan percakapan. Yang kelima, setelah siswa sudah cukup paham, pendidik dapat melatih siswa membuat sebuah paragraf. Dan yang terakhir, agar siswa tidak bosan, pendidik bisa membuat ilustrasi untuk kosakata yang bisa diajar. Sekarang kita lanjut ke materi keempat yaitu tahapan. Tahapan mengajar metode langsung atau direct method ada 4, yaitu yang pertama, pelajaran dimulai dengan dialog atau humor dalam bahasa yang dipelajari dengan gaya informal. Yang kedua,
Materi disajikan secara lisan dengan gerakan-gerakan, isyarat-isyarat, dramatisasi, atau gambar-gambar. Yang ketiga, tata bahasa diajarkan secara induktif, yakni memberikan contoh-contoh yang merangsang pikiran pelajar untuk mengambil kesimpulan sendiri. Dan yang terakhir, peserta didik dapat diberi bahan bacaan untuk pemahaman, bukan untuk dianalisis secara struktural atau secara sistematis. Sekarang yang akan kita bahas yaitu materi yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan metode langsung atau direct method. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu kelebihan. Kelebihan dari direct method atau metode langsung yaitu metode ini memberikan metode alami yang mengajarkan bahasa yang dipelajari dengan cara serupa ketika siswa belajar bahasa ibu. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengekspresikan diri. Yang ketiga, siswa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan bahasa Inggris secara lisan. Yang keempat, siswa memperoleh pengalaman langsung dan praktek sekalipun. Mula-mula kalimat yang diucapkan belum dimengerti dan dipahami sepenuhnya. Dan yang terakhir, memberikan latihan secara langsung dapat memberikan pembelajaran mental yang baik. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari direct method atau metode langsung ini. Kekurangan dari metode ini yaitu metode ini kurang telat digunakan untuk mengatur kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Yang kedua, tidak semua siswa mempunyai keberanian bertanya kepada guru. Yang ketiga, pengajaran menjadi pasif jika guru tidak bisa memotivasi siswa. Siswa akan merasa jenuh dengan kalimat yang dituturkan gurunya karena mereka tidak mengerti, karena guru menggunakan bahasa asing tanpa menerjemahkannya. Yang keempat yaitu pada dasarnya metode ini tidak memperbolehkan guru menggunakan bahasa sehari-hari dalam menyampaikan bahasa asing. Tapi kenyataannya tidak selalu konsisten, misalnya guru terpaksa menerjemahkan bahasa asing yang sulit. Dan yang terakhir yaitu pada tingkat permulaan kelihatannya metode ini sulit diterapkan karena siswa belum memiliki bahan atau kata-kata yang sudah dimengerti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di pengenalan materi dan metode pembelajaran lainnya. Bye-bye.